Assalamualaikum Jakarta. Pemirsa, menuntut ilmu selain merupakan kewajiban, juga bisa kita dapatkan di mana saja, asal ada kemauan. Bahkan di lapak pemulung sekalipun. Bagaimana proses mendapatkan ilmu tersebut? Yuk kita lihat langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf, ini Pak Saprudin? Betul, saya Saprudin. Alhamdulillah. Ya. Kebetulan saya dapat tugas Ya. dari Kabid PNAI Zakat dan Wakaf. Katanya disuruh melihat langsung lokasi dan pelaksanaan penyuluhan di lokasi pemulung. Ya, betul sekali Pak. Kebetulan saya berada di sini sekarang sedang monitoring. Oh, Sedang monitoring kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang dilaksanakan oleh penyuluh kita di Provinsi DKI. Salah satunya itu di lapak pemulung ini Pak. di lokasinya di mana Pak? Ada di dalam Pak. Oh, Bapak- bisa saya ke sana? Ya, silakan Pak. Saya antar Pak. Di lapak pemulung ini siapa aja yang dibina Pak? Mulai dari anak-anak, putra-putri yang tinggal di sini, kemudian remajanya, kemudian ibu-ibunya, lalu bapak-bapaknya termasuk. Terus yang membinanya siapa Pak? Ya, yang membina khususnya untuk belajar pengajian dan termasuk pelajaran tentang sosialisasi di lapak pemulung ini supaya kondusif, itu adalah penyuluh agama Islam Provinsi DKI Jakarta, penyuluh kita yang ada di Jakarta Selatan, yaitu tugasnya di Kecamatan Cilandak. Tugas penyuluh di sini apa? Tugas dan fungsinya? Nah, tugas penyuluh yang ada di sini itu sesuai dengan tupoksinya, Pak. Apa itu Pak? Adalah melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, pelajaran dan nilai-nilai agama, termasuk yaitu program pemerintah dengan menggunakan bahasa agama. Bimbingan itu bisa dilaksanakan secara individual, sedangkan penyuluhan bisa dilaksanakan dengan klasikal atau kelompok. Gitu. Sedangkan visi daripada penyuluhan agama itu yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam pada umumnya, termasuk yang membina di sini, membina masyarakat di lapak pemulung ini, adalah bagaimana untuk menciptakan masyarakat yang Islami dan berbudaya. Bisa kita ngeliat bagaimana proses Ya. mereka belajar dan bagaimana penyuluh mengajarkan kepada mereka. Boleh Pak, kalau Bapak mau lihat langsung silahkan. Kebetulan ini sedang proses pembelajaran bimbingan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Ibu Gola dan Ibu Ferry. Ya, silahkan Pak. Ya. Ada yang mau saya tanyakan, pertama-tama bagaimana pengelolaan sistem pengajaran di sini? Kegiatan penyuluhan yang ada di Iya. sini itu kami adakan setiap hari Senin, Jumat, Iya. Kamis, Sabtu, Iya. Minggu. Jadi seminggu itu full hanya Selasa Rabu aja yang tidak ada. Iya. Jamnya itu jam 13, jam 1 sampai jam 3 sore gitu kan. Iya. Nah, kegiatan penyuluhannya itu Senin sama hari Jumat itu anak-anak PPA PPG untuk anak-anaknya. Iya, Hari iya. Kamis itu untuk majelis taklimnya, untuk ibu-ibu pemulungnya. Nah, selain itu ada kegiatan kami yaitu di hari Sabtunya di mana anak-anak volunteer para mahasiswa memberikan bimbingan belajar. Bimbingan belajar tentang pelajaran sekolahnya. Iya, iya, iya. Kemudian hari Minggunya tentang bakat dan minat pengembangannya seperti nari, Iya, futsal, melukis gitu ya. Nah, selain itu pula Bapak, kita ada sering mengadakan baksos. Jadi baksos itu untuk memancing Iya, iya. penduduk sini biar giat untuk mengikuti penyuluhan. Karena apa? Karena itu media kami Iya. dipenuhi dulu perutnya, kemudian akan tercapai Gitu ya. kegiatannya penyuluhan Kegiatannya. ini. Gitu. Nah, dengan banyaknya kegiatan itu, tentunya kan tidak sedikit hambatan dan permasalahan yang Betul, dihadapi. Pak Haji, betul. Kira-kira masalahnya dan hambatannya apa sih? Itu
problem masalahnya itu sangat banyak banget Pak. Iya. Ini Pak. Ya. Jadi awalnya suka dukanya itu, dukanya itu sangat sedih sekali Pak. Kita sering ditolak sama warga sini mengadakan kegiatan ini. Katanya mereka itu sangat rugi banget. Apa yang merugikan mereka? Karena berkurang pendapatannya karena anak-anak ini sering ikut mencari mulung, ikut ngamen, ikut sampai kadang-kadang ngemis. Mohon maaf. Nah, kalau mereka belajar, maka dia tidak akan terbantu oleh anak-anak itu, gitu kan. Kemudian kami melakukan door to door, ke pintu-pintu, merayu mereka untuk ikut serta tetap penyuluhan yuk, gitu kan. Dengan sabarnya para tim kita, dengan Bu Peri, dengan saya, dengan Pak Ridwan, para penyuluh agama fungsional Jakarta Selatan, kita tetap berdakwah ke sini. Cara salah satunya adalah mendatangkan baksos, kegiatan bakti sosial ke sini karena sebagai pemancing itu. Nah, kemudian setelah terpancing, maka kita mempengaruhi pola asuhnya, pola pikirnya, bahwa ilmu agama itu sangat penting sekali untuk fondasi hidup anak-anak. Oke, terima kasih apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Gula. Tapi boleh kan saya bertanya kepada salah satu anak asuh? Silakan Bapak. Baik. Siapa yang berani ke sini? Wow, semuanya angkat tangan. Nunuk yang paling tinggi. Silakan ke depan. Oh iya. Namanya siapa? Bagaimana rasanya diajarin Bu Gula? Senang banget ibu bola, baca Iqra, belajar Al-Quran, mengaji, terus menulis, membaca, diajar jalan, mengajar paket A dan B, terus anak-anak semuanya menjadi pintar. Sama-sama, mudah-mudahan kamu jadi anak hebat ya. Alhamdulillah bahwa ternyata dalam kehidupan itu tidak selalu kita harus mencari materi, tapi sendi dan dasar agama ini sangat perlu dan dibutuhkan oleh setiap kita. Terima kasih Bu Gula. Semoga bermanfaat dari apa yang sudah Bu Gula lakukan selama ini di lapangan. Amin. Doain selalu mudah-mudahan kita istiqomah. Amin, amin, amin. Bagaimana Pak? Sudah lihat anak-anak tadi belajar? Alhamdulillah Pak. Ya. Saya lihat anak-anak begitu senang dan aktif. Dan serius ya dalam pada mengikuti belajar. pelajaran. Oh, syukur dah. Ya. Tapi ada satu lagi pertanyaan Ya, Pak, silahkan. yang saya mau tanyakan ke Bapak. Ya. Itu bagaimana orang-orang seperti Bu Gula Ya. itu diterjunkan langsung ke tempat ini? Kita di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Ya. punya penyuluh yang PNS itu 180 dan yang non PNS Iya. 382 dan itu semua tersebar di 44 kecamatan, 5 kota Kabupaten Kepulauan Seribu. Iya. Mereka kita tempatkan sampai ke kelurahan-kelurahan. Waduh, Pak, Nah, rasanya kalau melihat tadi, Ya. rasanya saya kepingin seperti Bu Gula. Kan Ya. berbagi ilmu nggak ada ruginya, Pak. Ya, jadi memang ini Bu Gula ini adalah salah satu ikon atau contoh penyuluh agama Islam fungsional atau PNS yang ada di DKI yang memang dia dengan teman-temannya di sini membina masyarakat marginal, yaitu di Lapak Pemulung ini, dan ini tergolong kepada binaan khusus penyuluh. Dan memang ini yang kami harapkan ya dari Kanwil agar penyuluh agama Islam baik yang PNS maupun PNS itu pertama punya binaan khusus. Terima kasih, Pak, ya, Sama-sama, atas terima penjelasan kasih. semua Ya. ini. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Oke. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jakarta. Pemirsa, ada pepatah mengatakan, daun salam enak dimakan, pohonnya tinggi di pinggir sumur. Saat ini kita waktunya makan, karena habis selesai sholat itu. Nah, pucuk dicinta ulam tiba. Ya, ini kita ada makanan-makanan Betawi. Ya, alhamdulillah. Waduh, mantap banget, cobain ah. Silakan, Pak. Wah,
Mantap. Mantap, Pak. Ya. Jadi kepengen ngeborong nih, Pak. Ya. Ini dari mana nih, Pak? Ini produk dari Majelis Taklim. Ya, jadi produk dari Majelis Taklim Iya. yang kreasi masyarakat setempat. Iya. Majelis Taklim. Iya. Apa sih itu Majelis Taklim itu apa? Jadi Majelis Taklim gini Pak, itu kan salah satu pendidikan di masyarakat yang non formal. Jadi kan Majelis Taklim, Iya. tempat untuk belajar. Nah, jadi, kalau peranan di masyarakatnya itu apa? peranan Majelis Taklim macam-macam Pak. Jadi yang jelas yang pertama dia ada misi dakwah. Jadi misi dakwah itu yang mengikat di dalam ajaran keagamaan. Jadi kan kumpulan ibu-ibu, Iya. ya terus pada pengajian, Iya. ada yang harian, Iya. ada yang mingguan, bahkan ada yang bulanan dengan macam-macam. Bahkan ada Majelis Taklim bapak-bapak, ada Iya. ibu-ibu dan remaja. Iya. Terus yang kedua juga sebagai tali silaturahmi di lingkungan. Biasanya kalau ibu-ibu ya guyup, ibu-ibu sering aktif di Majelis Taklim jadi kelihatan. Untuk menunjang kegiatannya dia. Nah, ada salah satunya adalah dari sisi ekonomi. Nah, ini adalah sisi ekonomi nih, Pak. Iya, Jadi iya. kreatif, Iya. karena kumpul orang banyak, yang satu bisa bikin ini, bikin ini. Nah, ini ada yang bikin tape uli, Ah, iya. nah ini ada yang biji ketapang, ada empeyek, ini kan. Nah, ini coba. Ini Nah, asinan. ini Nah, kalau yang ini, asinan. kalau yang ini, Pak. Nah, ini bir peletok, Pak. Nah, ini asli makanan khas Betawi. Oh, gitu. Iya, coba Pak. Iya. Nikmat banget itu Pak, rasanya. Mantap kan? Iya, dan ini, Ini luar hasil biasa. Produksi Majelis Taklim di DKI nih Pak, Iya. Betawi. Oh. Iya. Kalau begitu boleh dong. Saya melihat bagaimana mereka. Oh silakan Pak. Jadi nanti silakan. Nah ini sama Pak Kasih, ini Kasih Bimas Islam. Oh. Silakan nanti Pak Kasih tolong antar, ya kan? Iya, Di iya. sana sudah banyak produk-produk. Alhamdulillah. Iya. Saya mohon maaf nggak bisa dampingin ya Pak. Iya, Pak. Terima Iya, kasih banyak. saya mau ada tugas lain. Iya, iya, iya. Nah, nanti Bapak jangan lupa cobain. Wah, iya. Kalau perlu borong. Wah, ya harus. Nah, Pak. gitu. Iya. Terima kasih Ya. atas penjelasan Yes. Bapak mengenai masalah aktivitas taklim Siap. itu sendiri. Ya, semoga bermanfaat Pak. Iya, Pak. Ya, kasih ya Pak. Ya. Ya. Ya, silakan Pak Kasih. Ya, teman ini. Ya. Ya, bawa ke sana. Ya Pak, Olis, ya Saya kasih. pamit. Silakan dengan Bu Olis ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Baik, Pak. Silakan. Ini produknya FKMT, Mas. Produknya Majelis Taklim. Jadi Majelis Taklim itu ada wirausaha. Iya, Di iya. samping beliau mengaji juga Iya. ada hasil ekonomi usaha rumah tangga, Pak. Oh, gitu. Nanti kita lihat di sana, Pak. Oke. Di sana ada lagi burdir dari Ibu Majelis Taklim juga. Nah, terus nanti di sana Bapak bisa melihat burdiran hasil ini Oh, juga buatan ibu-ibu Majelis Taklim semua, Pak. Oh, gitu Nah, ya. pembuatan sabun, Iya. pembuatan pembersih lantai. Iya, iya. Ya. Tempat produksinya, Bu ya. Iya betul Bapak. Iya. Di sini sana lihat tempat produksi kita Oh. dalam rangka pemberdayakan ekonomi Majelis Taklim, di mana kita memberdayakan para anggota Majelis Taklim dengan cara seperti ini. Oh, anggotanya siapa aja, Bu? Anggota Majelis Taklim itu adalah masyarakat sekitar di wilayah Provinsi DKI sekitarnya. Namun yang kita bina saat ini Iya. adalah khusus Majelis Taklim kaum ibu sebagai upaya pendidikan wirausaha Majelis Iya. Taklim kaum ibu. Apa saja, Bu, ya, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh FKMT? Usaha pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh FKMT di sini adalah sebuah kreativitas, Iya. aktivitas yang jenisnya pendidikan wirausaha seperti yang dilakukan di depan kita adanya wirausaha pembuatan kerajinan tangan yang sudah terlihat hasilnya dan sudah ada kering penjualan di luar dan juga yang terlihat di depan kita contohnya dengan pelatihan pendidikan wirausaha tentang makanan Iya, iya, yang iya. diolah untuk setiap harinya dan juga untuk kebutuhan rumah tangga Iya. misalnya untuk cuci piring, atau untuk perpel dan lain sebagainya. Banyak hal yang dilakukan dalam memberdayakan ekonomi. Oh iya, iya. Terima kasih, Bu, penjelasannya.
dodol Betawi. Dodol Betawi. Dulu kualinya besar tapi sekarang kecil. Iya. Nah, Kasian. saya mau nanya nih. Silakan. Boleh, Bu, ya? Boleh, silakan. Apa sih manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh FKMT, Bu? Alhamdulillah sangat banyak manfaatnya. Iya. Terutama bisa membantu dalam keluarga, yaitu untuk membuat dodol dan juga yang lainnya. Dan juga saya kasih ilmunya untuk teman-teman. Alhamdulillah. Jadi semua memiliki kemampuan ya Betul. untuk membina umat nantinya ya. Betul, Pak. Alhamdulillah bahwa ternyata Majelis Taklim FKMT tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga pemberdayaan ekonomi. Betul. Jangan hanya ngaji aja, Pak. Nggak ngaji Bukan aja, hanya ngaji. betul. Baik, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Saya Mau juga dapat nyobain? manfaat. Oh, boleh. Jangan sekedar nyobain. Bawa Kalau pulang. perlu bungkusin. Oke, sip, tenang. Udah disiapin Pak. Iya, siap. Siap, Pak. Tinggal Oke. tenteng aja. Oke. Terima kasih Bu ya. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Assalamualaikum Jakarta. Pemirsa, kalau tadi kita telah menyaksikan aktivitas dan kegiatan penyuluhan di lapak pemulung, dan juga kita sudah menyaksikan daripada aktivitas kegiatan produksi Majelis Taklim. Berikut ini kita akan mencari tahu tentang apa itu seni budaya Islam. Sebentar, seperti ada keramaian di belakang. Oke pemirsa, kita lihat dulu. Subhanallah, bukan saja orangnya yang cantik-cantik, tapi suaranya juga cantik. Masya Allah. Gimana Pak? Sedang menikmati kayaknya nih. Menikmati banget. Iya. Sudah suaranya bagus. Ya. Orang-orangnya juga bagus. Waduh. Ini kelompok apa, Pak? Ini adalah kelompok seni dan budaya yang disingkat dengan Poksada, Iya. binaan kami Kementerian Agama. Kalau selain Poksada, Ya. lembaga mana lagi yang dibina? Selain Poksada, ada yaitu Asosiasi Nasid Nusantara. Ini yang jadi binaan kami juga. Iya. Kemudian ada juga Lembaga Seni dan Qosidah Indonesia yang disebut dengan LASKI. Kemudian ada juga kami bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta, bermitra yaitu Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau Iya, kita singkat dengan LPTQI. Iya. Ada juga yaitu Les Bumi, yaitu Lembaga Seni Budaya Iya. Melayu. Iya. Kemudian menjadi binaan kami juga yaitu LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi. Iya. Dan termasuk ini sekarang yang kita adakan festival, Iya. yaitu Lembaga Kaligrafi. Oh, gitu. Nah, bentuk-bentuk binaan apa aja, Pak, yang Bapak berikan untuk kegiatan di seksi seni budaya Islam? Ya, bentuk pembinaannya yang terhadap lembaga atau sanggar yang menjadi binaan kami, yaitu secara berkala, baik menyangkut penguatan manajemen lembaga Iya. dan budaya, yaitu berupa pembinaan pengurus dan Iya. anggota-anggota pengurus. Kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang berupa event untuk mereka dapat tampil seperti kegiatan MTQ, STQ, kemudian baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun tingkat nasional. Oh, ada dalam bentuk binaan yang lainnya, Pak? Ada. Iya. Kami selain memberikan kesempatan mereka untuk mengadakan event-event Iya. dan kemudian pembinaan kepengurusan, kami juga melakukan pembinaan dalam bentuk bantuan. Iya. Bantuan pembinaan itu diberikan secara bergiliran Iya. kepada sanggar-sanggar atau Iya. lembaga, sehingga mereka dapat menjadikan bantuan ini untuk operasional kegiatan mereka, event-event dan juga pengadaan alat. Binaan ini telah menghasilkan apa saja? Alhamdulillah, untuk beberapa festival atau event nasional, sanggar atau lembaga yang menjadi binaan kami Iya. seringkali mendapatkan kejuaraan-kejuaraan, baik di tingkat perorangan Iya. maupun kelompok. Iya. Ada juga yang menjadi juara per mata lomba ataupun juara umum. Gitu. Dan alhamdulillah ya, dari prestasi mereka ini membawa
nama baik ya. Betul. Seperti kemarin kami STQ tingkat nasional, Kanwil Kementerian Agama dalam hal ini yaitu Provinsi DKI Jakarta mengirimkan beberapa duta untuk mengikuti kegiatan STQ mendapatkan juara umum gitu, di Kalimantan Utara. Dan ini ada tadi salah satunya Poksada yaitu kelompok seni budaya. Mereka terdiri dari beberapa pegawai Kementerian Agama. Jadi mereka pegawai negeri. Jadi bukan masyarakat biasa? Bukan. Jadi ini binaan kami. Mereka adalah para penyuluh yang menjadi binaan kami dan mereka membentuk seni budaya. Gitu. Apa nggak repot ya mereka membagi waktunya? Nanti kita tanya kepada mereka apakah mereka cukup repot atau mungkin menikmati kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu. Boleh saya bertanya sama salah satu anggotanya, Pak? Ya, silahkan. Saya dapat penjelasan dari Pak Teguh tadi, kalau Poksada ini adalah kelompok yang terdiri dari PNS yang merangkap jadi penyuluh. Betul, Pak. Nah, pertanyaan saya, apa nggak repot ngatur jadwal acara untuk kegiatan penyuluhnya, petugas PNS-nya, dan juga kelompoknya? Insya Allah tidak mengganggu waktu kita sebagai PNS maupun kita sebagai masyarakat. Terus bagaimana tuh cara ngatur waktunya tuh? Jadi kita memang mengadakan latihan itu di luar hari kerja, yakni pada hari Sabtu dan Minggu. Gitu. Pada acara-acara apa aja kita tampil? Alhamdulillah sudah banyak ya Poksada ini diikut sertakan baik di dalam pemerintahan maupun di dalam masyarakat. Di antaranya salah satunya kita pernah diundang dalam acara STQ tingkat provinsi dan juga pada event-event Hari Besar Agama Islam yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga oleh Dharma Wanita Kementerian Agama Republik Indonesia. Subhanallah, prestasi yang membanggakan Pak Teguh. Alhamdulillah. Dan mereka sekarang siap untuk mengisi pembukaan festival seni kaligrafi. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Kira-kira prestasi apa sih yang udah diraih oleh ANN? Memang kita banyak kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya nasional dan internasional. Salah satunya dari adik-adik kita pernah juga menjuarai juara 3 Festival Nasyid se-ASEAN yang diadakan di Malaysia. Kemudian juara 2 untuk Festival Nasyid yang diadakan di Thailand. Nah, selain itu juga kita dari ANN DKI juga pernah diundang di beberapa instansi, contohnya seperti Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga hampir beberapa tahun dari 2011 sampai terakhir kita diundang juga di Istana Presiden. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jo. Ya. Pesertanya ini dari mana kok begitu banyak lukisan-lukisan dipajang? Iya, peserta ini sengaja kita buat dalam bentuk kegiatan festival. Kita menghimpun beberapa seniman-seniman kaligrafi se-Indonesia. Alhamdulillah yang kumpul seniman kita ada sebanyak 20. 20 peserta dan hasil karyanya sudah kita lihat sama-sama. Sudah ada untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Tapi dengarnya informasinya ada juga dari negara lain? Ya, dari negara lain saat ini baru Brunei dan Malaysia. Insya Allah tahun depan bisa lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Jadi ternyata bahwa berdakwah itu tidak hanya kita berbicara di podium, ternyata lewat seni juga bisa
Betul banget, betul. Itu harapan kita. Ya, dakwah ini bukan hanya ceramah, tapi harus dalam bentuk seni. Karena seni itu langsung menyentuh ke hati sanubari, sehingga orang bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah, pemirsa, kita telah mendapat penjelasan dari 3 seksi yang berada di bidang penais, zakat, dan wakaf. Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kita bertemu lagi nanti dengan bahasan yang lebih bermanfaat. Sampai berjumpa. Assalamualaikum Jakarta.